Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3550, 3551, 3552. Jika kamu menyerang keluarga Ye sekarang, aku khawatir ayah dan kakakmu akan berada dalam bahaya. Jangan berkonflik dengan keluarga Ye untuk saat ini. Lagi pula mereka tidak mengetahui situasi keluarga Seng saat ini. Selama paman keduamu bekerja sama dengan kami memiliki kesempatan untuk menyelamatkan ayah dan saudara laki-lakimu. Dev mengikuti Seng Jiahui dan menjelaskan, haruskah aku bekerja sama denganmu? Seng Tiantai ada di samping, tiba-tiba matanya membelalak. Bagaimana mungkin dia bisa bekerja sama dengan Dev? Anda tidak harus bekerja sama. Tapi konsekuensi dari tidak bekerja sama adalah menderita rasa sakit yang luar biasa dan mati perlahan. Apakah kamu masih ingin terus merasakan rasa yang baru saja kamu cicipi? Dev memandang Seng Tiantai dan bertanya. Memikirkan perasaan menyakitkan barusan, tubuh Seng Tiantai sedikit gemetar, lalu dia menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu ingin aku bekerja sama? Kamu hanya perlu membawa keluarga Ye pergi. Lalu besok pagi, aku akan pergi bersamamu ke keluarga Ye dan mencari cara untuk menyelamatkan pemimpin keluarga Seng. Dev mengikuti Seng Tiantai dan berkata, apakah kamu ikut denganku? Seng Tiantai tertegun. Aku bisa pergi menemui seseorang besok. Keluarga Ye hanya ingin kita bergabung dengan aliansi penyegel iblis dan tidak akan mempersulitku. Melihat Seng Tiantai masih begitu naif, Dev tersenyum dingin, kamu terlalu naif. Jika aliansi penyegel iblis tidak memiliki niat apapun, bagaimana mereka bisa mengambil pemimpin keluarga Seng? Seng Tiantai tidak berbicara, dan dia tidak tahu mengapa Ye Liancheng membawa pergi kakak tertuanya. Alasan mengapa Seng Tiantai mengungkapkan semua tentang tempat perlindungan keluarga Seng adalah karena dia ingin mengikuti Ye Liancheng untuk mengungkapkan tekadnya membawa keluarga Seng bergabung dengan aliansi penyegel iblis. Saat itu, keluarga Seng dan keluarga Ye akan dianggap sebagai satu keluarga. Sekarang, mari kita menipu keluarga Ye. Jika terjadi perkelahian, korban jiwa tidak bisa dihindari. Apakah kamu ingin melihat keluarga Seng terbunuh dan terluka? Dev bertanya pada Seng Tiantai. Aku pergi. Setelah Seng Tiantai selesai berbicara, dia berjalan langsung menuju halaman depan. Dev mengikutinya dari dekat, sementara Seng Jiahui tetap tinggal di halaman. Pada saat ini, bagian luar keluarga Seng sudah menghadapi musuh yang tangguh. Berbagai formasi diaktifkan, dan sinar cahaya menyelimuti keluarga Seng. Matikan formasi. Setelah Seng Tiantai tiba, dia segera meminta semua orang di keluarga Seng untuk mematikan formasi. Namun, tidak ada yang mendengarkannya. Mereka semua tahu bahwa Seng Tiantai adalah pengkhianat, bukan lagi majikan kedua dari keluarga Seng. Ketika Longbo melihat ini, dia berkata, matikan semua formasi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Longbo, keluarga Seng langsung mematikan formasi. Segera, kroni-kroni Seng Tiantai datang ke pintu bersama para penatua keluarga Ye. Melihat Seng Tiantai berdiri di depan pintu, dan semua orang di keluarga Seng ada di sana, bahkan Paman Long pun keluar, orang kepercayaan Seng Tiantai sedikit terkejut. Tuan kedua, ini, orang kepercayaan itu berjalan ke arah Seng Tiantai, wajahnya penuh keraguan. Apakah kamu sudah melakukan semua yang aku minta? Seng Tiantai bertanya. Selesai, semuanya telah diserahkan kepada kepala keluarga Ye, dan kepala keluarga Ye mengirim penatua keluarga Ye untuk membawa seseorang ke sini. Kata orang kepercayaan itu, Tuan kedua Seng, penatua agung dari keluarga Ye melangkah maju dan memberi hormat pada Seng Tiantai. Penatua agung, maaf telah mengganggu Anda dalam perjalanan ini. Saya takut semua orang di keluarga Seng akan keberatan, jadi saya mengirim seseorang untuk meminta bantuan dari pemimpin keluarga Ye. Sekarang keluarga Seng kami semua mendukung saya dan ingin bergabung dengan aliansi penyegel iblis, jadi perjalanan penatua agung sia-sia. Saya benar-benar minta maaf. Untuk menyampaikan permintaan maaf saya meminta penatua agung untuk membawa orang-orang beristirahat di rumah sederhana selama 1 malam. Saya akan memperlakukan penatua agung dengan baik besok, kata Seng Tiantai dengan ekspresi malu. Setelah mendengar ini, penatua agung melihat sekeliling ke arah anggota keluarga Seng, tersenyum tipis dan berkata, sama-sama, Tuan Seng. Karena tidak ada yang salah dengan keluarga Seng, saya akan kembali dan mengikuti pemimpin keluarga. Tidak apa-apa, silakan kembali dan beritahu kepala keluarga Ye bahwa saya akan mengunjunginya secara pribadi besok untuk mendiskusikan mekanisme bergabung dengan aliansi penyegel iblis. Kata Seng Tiantai, tidak masalah, penatua agung itu mengangguk, lalu membawa orang-orangnya pergi. Sementara itu di keluarga Ye, Ye Liancheng membawa Seng Bushi ke kolam suci keluarga Ye.
Melihat air hijau tua di depannya, yang juga berbau aneh, wajah Seng Bushi menjadi sedikit jelek. Ye Liancheng menunjuk ke kolam suci di depannya dan berkata, "Seng Bushi, apa yang kamu lihat adalah kolam suci keluarga Ye kita. Legenda mengatakan bahwa ada energi kuno di kolam suci ini. Selama kamu bisa berendam di dalam kolam suci untuk 1 malam, kamu dapat terlahir kembali. Dan tingkat kultivasimu akan meningkat pesat. Lalu kenapa kamu tidak berenang dan membiarkan tingkat kultivasimu meningkat?" Seng Bushi memandang Ye Liancheng dan bertanya, "Tidak bisakah kamu melihat bahwa kolam suci ini dikelilingi oleh sebuah formasi? Jika kamu ingin memasuki kolam suci, kamu harus menghancurkan formasi tersebut. Sekarang formasinya hanya rusak sedikit, dan tidak ada cara untuk masuk ke kolam suci itu," kata Ye Liancheng. "Hahaha, Ye Liancheng, bukankah menurutmu apa yang kamu katakan itu konyol? Jika kolam suci ini milik keluarga Yemu, bahkan jika ada formasi, kamu seharusnya bisa menghancurkannya dengan mudah. Sekarang kamu bahkan tidak bisa menghancurkan formasi, itu membuktikan bahwa kolam suci ini sama sekali bukan milik keluarga Yemu, tapi baru saja kamu merampoknya untuk menempati sarang burung murai." Seng Bushi tertawa dan berkata, dia telah lama melihat bahwa ada formasi yang sangat kuat di sekitar kolam suci, dan formasi tersebut sangat kompleks. Itu jelas merupakan pekerjaan master formasi tingkat tinggi. Ye Liancheng tidak marah setelah mendengar kata-kata Seng Bushi. "Entah itu seekor merpati yang menempati sarang burung murai atau perampokan, kolam suci itu sekarang menjadi milik keluarga Ye kami. Aku membawamu ke sini kali ini untuk memintamu membantuku menghancurkan formasi ini. Selama formasi itu rusak, aku bisa segera melepaskanmu." Ye Liancheng berkata sambil tersenyum, "Apakah menurutmu itu mungkin? Bagaimana aku bisa melakukan apapun untukmu?" Seng Bushi mendengus dingin, "Kamu akan melakukannya, kamu pasti akan melakukannya." Setelah Ye Liancheng selesai berbicara, dia dengan lembut bertepuk tangan. Segera Seng Jiayu diantar keluar oleh keluarga Ye. "Ayah." Seng Jiayu sedikit bersemangat saat melihat Seng Bushi. Mereka belum pernah bertemu satu sama lain sejak ditangkap oleh Seng Tiantai. "Jiayu." Ketika Seng Bushi melihat Seng Jiayu, dia segera mengerti bahwa Ye Liancheng mencoba mengancamnya dengan putranya sendiri. "Seng Bushi, jika kamu tidak berjanji padaku, maka aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada putramu," kata Ye Liancheng dengan tatapan mengancam. "Ye Liancheng, kamu bisa dianggap sebagai kepala keluarga Ye. Bisakah kamu melakukan hal tercela seperti itu?" Seng Bushi menatap Ye Liancheng dengan ekspresi marah di wajahnya. "Tentu saja, saya bisa melakukan apa saja untuk mencapai tujuan saya." Ye Liancheng mencibir, lalu melambaikan telapak tangannya dengan ringan. "Ah!" Seng Jiahui menjerit, dan terlihat lengan Seng Jiayu berputar dengan aneh, dan seluruh wajahnya tampak ganas dan kesakitan. Ye Liancheng cukup kejam untuk menyerang Seng Jiayu tanpa menunggu reaksi Seng Bushi. "Berhenti, berhenti." Saat Seng Bushi melihat tampang kesakitan putranya, dia langsung panik. Ye Liancheng tidak berhenti, tetapi mengancam dengan suara dingin, "Bantu aku menghancurkan formasi. Kamu hanya punya waktu 1 hari 1 malam, atau kamu akan menyaksikan putramu disiksa." "Oke, aku berjanji padamu, berjanji padamu." Seng Bushi mengangguk dengan cepat. Melihat Seng Bushi setuju, Ye Liancheng berhenti, tetapi Seng Jiayu disiksa sedemikian rupa sehingga dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri. Ye Liancheng melambaikan tangannya dan menyeret Seng Jiayu pergi. Meskipun Seng Bushi tidak mau, dia tidak punya pilihan selain menatap Ye Liancheng, tanpa daya mulai memeriksa formasi, dan mulai menghancurkannya. "Ingat, kamu hanya punya 1 hari 1 malam." Setelah mengatakan itu, Ye Liancheng berbalik dan pergi. Dia tidak takut pada Seng Bushi dan tidak akan mengorbankan nyawanya selama Seng Jiayu masih di tangannya. Seng Bushi hanya bisa dimanipulasi. Dini hari berikutnya, semua orang di keluarga Seng berkumpul, dan Jiyun juga sudah menemui hantu tua Gunung Iblis dan Luo Shouhai. Namun, meski dengan tambahan hantu tua Gunung Iblis dan Luo Shouhai, akan sulit bagi mereka untuk bertarung dengan keluarga Ye. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Seng terlalu rendah. Jika mereka melawan keluarga Ye dan berjuang keras, mereka pasti akan menderita. "Nona Seng, Paman Long, bawa keluarga Seng, Tuan Gui dan yang lainnya dan bersiaplah. Saya akan mengikuti Tuan Seng ke keluarga Ye untuk mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Jika perlu, saya akan memberitahu Anda dan Anda akan menyerang keluarga Ye untuk menarik perhatian keluarga Ye. Saya mencoba mencari cara untuk menyelamatkan Patriark Seng dan Tuan Muda Seng di keluarga Ye." Dev mengatur Seng Jiahui dan Longbo, "Tuan Chen, aliansi penyegel iblis menganggap Anda sebagai musuh bebuyutan, dan mereka pasti mencari Anda kemana-mana sekarang. Jika Anda memasuki keluarga Ye seperti ini, bukankah Anda akan melemparkan diri Anda ke dalam jebakan?" Hantu tua Gunung Iblis mengikuti Dev dan berkata, "Keluarga Ye adalah cabang dari aliansi penyegel iblis. Jika Dev pergi ke keluarga Ye seperti ini, pasti akan ada bahaya. Saya bisa menggunakan teknik imitasi aura, dan keluarga Ye tidak akan bisa mengenali saya," kata Dev, dan kemudian menggunakan teknik menakjubkan untuk membuat dirinya terlihat seperti penatua kedua dari keluarga Seng. Melihat Dev tiba-tiba menjadi penatua kedua, banyak orang di keluarga Seng terkejut.
Seng Tiantai juga sangat terkejut saat melihat Dev seperti ini. Tuan Chen, meskipun Anda bisa mengubah penampilan Anda, tapi... Seng Jiahui melirik ke arah Seng Tiantai. Dia takut Seng Tiantai tiba-tiba memasuki keluarga Ye dan berhenti bekerja sama dengan mereka. Dia akan mendapat masalah jika identitas Dev terungkap. Jiahui, meskipun pandangan politikku berbeda dengan kakak laki-lakiku, aku tidak akan menyakitinya atau membiarkannya mati. Saya juga ingin memimpin keluarga Seng menuju kemakmuran dan menjadikan keluarga Seng lebih mulia. Seng Tiantai dapat melihat bahwa Seng Jiahui takut dia akan mengingkari kata-katanya, jadi dia berkata dengan tidak senang. Jangan khawatir, Nona Seng, kecuali dia tidak ingin hidup lagi. Racun di tubuhnya belum sembuh, jadi dia tidak berani mempermainkannya. Dev tersenyum tipis dan berkata, Dev tidak akan mempertaruhkan hati nurani Seng Tiantai. Sekarang Seng Tiantai masih diracuni, dan tidak ada seorang pun kecuali Dev yang dapat menyembuhkannya, jadi dia pasti tidak berani mempermainkannya. Setelah menjelaskan semuanya, Seng Tiantai membawa Dev dan bergegas menuju keluarga Ye. Saat ini, Ye Liancheng berada di ruangan yang terbuat dari batu khusus di keluarga Ye. Di ruangan ini, tinggallah seorang pemuda, putra Ye Liancheng, Ye Feng. Wajah Ye Feng sangat pucat, agak putih menakutkan, dan dia tampak tidak berdarah seperti orang mati. Dan sepasang mata penuh warna merah cerah. Nak, jika kamu bersemangat, aku telah menangkap kepala keluarga Seng untuk menghancurkan formasi. Setelah formasi rusak, kamu dapat memasuki kolam suci. Pada saat itu, darah tubuhmu akan pulih, dan kamu tidak perlu lagi menjadi seperti ini. Ye Liancheng memandang Ye Feng dengan mata penuh kasih sayang dan berkata, Ayah, aku tidak punya harapan lagi. Aku lebih buruk daripada orang yang tidak berguna sekarang. Ayah tidak perlu membuang waktumu untukku. Biarkan saja aku mati. Mata Ye Feng penuh keputusasaan. Bocah bodoh, apa yang kamu bicarakan? Setelah kamu pulih di kolam suci, semuanya akan baik-baik saja. Aku juga telah menyiapkan banyak sumber daya untukmu. Segera setelah tubuhmu pulih, aku bisa memberimu terobosan cepat. Kamu harus percaya diri dan jangan pernah menyerah pada dirimu sendiri. Ye Liancheng membujuk Ye Feng, takut Ye Feng tidak akan bisa memikirkannya untuk sementara waktu. Jadi begitu, kamu Feng mengangguk. Pada saat ini, suara Penatua Agung terdengar di luar. Tuan Seng dari keluarga Seng ada di sini untuk berdiskusi tentang bergabung dengan aliansi penyegel iblis bersama Anda. Oke, aku mengerti, Ye Liancheng merespons. Dengan lembut menepuk bahu Ye Feng, Ye Liancheng keluar dari kamar. Saat dia keluar dari kamar, ekspresi sayang di wajah Ye Liancheng langsung berubah menjadi ekspresi dingin.